Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan teruskan yang kemarin tentang identitas nasional. Identitas nasional. Oke. Kelihatan Pak. Oke. Untuk pengertian identitas secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Di sini dalam identitas nasional, secara identitasnya Anda harus mempunyai ciri-ciri bahwa ahli mesin itu apa saja. Pertama, dari sisi teknik mesinnya. Dari sisi teknik mesin bahwa Anda harus mempunyai keilmuan tentang teknik mesin. Dari mesin pencukur jenggot sampai kepada mesin persenjataan. Itu Anda harus bisa mengetahui. Kalau menguasai semua tidak mungkin, tapi setidaknya mengetahui. Dengan mengerucutkan adalah mempelajari sistem-sistem mesinnya sendiri. Yang kedua, dari tanda-tanda. Tanda-tandanya itu Anda seorang akademisi, seorang sarjana teknik mesin itu Anda harus bisa menunjukkan bahwa orang yang lulusan teknik mesin mempunyai 3 tanda. Yang pertama, dia itu banyak pengetahuannya. Yang kedua, dia jago dalam hal pola pikirnya. Dan yang ketiga, dia mempunyai sikap perilaku yang bijaksana dalam menghadapi segala sesuatu permasalahan. Untuk jati dirinya sendiri adalah Anda harus punya konsep ide yang ingin Anda berikan kepada masyarakat untuk memanfaatkan semua ide dan produk Anda. Jadi Anda punya prinsip bahwa ide Anda itu adalah sangat bermanfaat untuk masyarakat. Nah, ini yang membedakannya. Kedua, membedakannya antara lulusan Unisa dengan yang lain bahwa kita tidak ada perbedaannya dengan lulusan dari universitas unggul. Setidaknya membedakannya bahwa lulusan Unisa ini mempunyai perilaku yang sesuai dengan visi misi dari Universitas Islam Al-Hiyah. Yang pertama, visi misi Unisa itu universitas yang unggul dalam hal yang menjadi universitas Islam yang unggul, yang berbasis keislaman, kewirausahaan, dan information, communication, and technology pada tahun 2026. Nah, itu visi Unisa. Pertama keislamannya, kedua kewirausahaannya, yang ketiga dari ICT-nya. Yang membedakan dengan lulusan Unisa yang lain adalah keislaman Anda itu tentang merubah perilaku Anda sesuai dengan Islam, itu ada. Dari yang disampaikan, yang dicontohkan oleh Kosma Anda, dari yang pertama salam, yang kedua mengatakan siapa Anda, nama Anda, terus isi dari penyampaian dalam pesannya apa, sehingga kami sendiri kalau memang lupa kami akan merasa malu. Tapi kalau kita yang memang itu sudah menilai bahwa itu yang harus dicontoh oleh yang lainnya. Karena Anda akan seperti yang kemarin, ada yang tugasnya belum lengkap, Anda akan berkomunikasi dengan dosennya. Makanya bisa dilihat dari contoh dari Kosma Anda sekarang. Itu yang menjadi dari sisi keislamannya. Yang kedua dari kewirausahaan, bahwa setiap apa yang Anda punya,
Anda bisa menjadikan sebuah peluang, sebuah manfaat, sebuah peluang dan manfaat bagaimana produk Anda berpeluang untuk disukai oleh banyak orang dan dapat menghasilkan profit yang tinggi. Yang saya pernah katakan, semuanya itu adalah ujung-ujungnya duit. Walaupun itu sangat bermanfaat buat orang banyak, tapi efek samping dari semua itu adalah akan menghasilkan penghasilan uang yang tinggi. Apakah itu Anda dari teori Anda, yang Anda ataupun ide-ide Anda yang Anda share di YouTube, Anda share di blog Anda share di tulisan di koran Anda, gitu. Di koran dan yang di buku itu akan menghasilkan profit, keuntungan. Selain itu juga manfaatnya bahwa kewirausahaan kita ini lulusan juga bisa menganalisis peluang-peluang yang ada. Memanfaatkan kekuatan kita, kemampuan kita untuk bisa menjadikan peluang sebagai bisnis, sebuah usaha. Dan yang ketiga adalah Anda, terutama di mesin ini akan berhubungan dengan ICT, Information, Communication, dan Teknologi. Teknologi, informasi, dan komunikasi. Saya sudah kenalkan dengan teknologinya. Yang tugas kemarin itu adalah saya perkenalkan tentang teknologinya. Yang kedua, saya sudah mengenalkan informasinya. Bagaimana Anda membuat informasi dan mendapatkan informasi. Mendapatkan informasi dan menyebarkan informasi dari yang Anda kuasai. Dan komunikasinya adalah apa informasi yang Anda kuasai itu Anda harus bisa membagikan, mengkomunikasikan kepada semua. Terutama nanti kalau di saat kuliah adalah mengkomunikasikan untuk kepada sesama teman, kedua kepada dosen. Dan yang kalau sudah bekerja itu kepada atasan dan kepada konsumen. Itu yang Anda harus lakukan. Kalau untuk teori tentang munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi antara 4 faktor, yaitu yang pertama faktor primer, kebinekaan tunggal ika. Berbeda-beda satu tujuan, bahwa kita tidak menunjukkan, kita tidak membeda-bedakan dari perbedaan yang kita punya. Begitu juga Anda sebagai seorang mahasiswa. Tidak membedakan asalnya dari mana, itunya dari mana, bahwa Anda hanya menganggap ini adalah teman saya, teman seperjuangan saya, dan kita siap untuk bekerja sama dalam dalam meningkatkan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Yang kedua, faktor pendorong. Faktor pendorong itu pembangunan komunikasi dan teknologi lahirnya angkatan bersenjata modern. Pembangunannya dalam kehidupan. Di mana faktor pendorong dari identitas nasional sendiri adalah faktor bagaimana komunikasi dalam hal pembangunan dan teknologi itu merata. Merata sehingga kekuatan di setiap daerah itu sama. Terutama itu memperkuat baik di perbatasan maupun di dalam negara itu sendiri. Untuk teknik mesinnya sendiri, bagaimana Anda membangun komunikasi dan teknologi Anda yang Anda kuasai itu dengan para pemilik perusahaan, para komisaris, para dosen, dan tokoh lainnya untuk meyakinkan mereka bahwa apa yang Anda kuasai, apa yang Anda tawarkan itu lebih baik dari yang sebelumnya. Itu baik itu di pemikiran ataupun sebuah prototipe ataupun produk. Yang ketiga, faktor penarik. Ada kodifikasi bahasa dan gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi dan pemanfaatan sistem pendidikan nasional. Di sini maksudnya adalah bagaimana bahasa itu bisa menjadi satu
yang dapat dipahami oleh semua. Yang kedua, tumbuhnya birokrasi itu supaya di setiap lembaga, kedinasan, dan kementerian itu bisa membangun di semua daerah. Dan pemanfaatan sistem pendidikan nasional. Pemanfaatan sistem pendidikan nasional itu adalah dapat melahirkan ide-ide baru, program-program baru yang saat sekarang ini sangat dibutuhkan untuk melampaui mengikuti dan melampaui perkembangan teknologi sekarang ini. Jadi untuk dari bahasanya, dari pemerintahan, kementeriannya, dan dari sistem pendidikannya itu harus saling sinkron. Dan yang keempat adalah faktor reaktif, penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Di sini adalah faktor reaktif adalah bagaimana Anda bisa membuat sebuah solusi dari pandemi yang sekarang kita alami ini untuk bisa bertahan, survive dalam menjalani hidup ini, bisa hidup dan bisa mendapatkan penghasilan. Yang kedua, Anda mampu untuk membuat solusi dari permasalahan materi, permasalahan kesehatan, permasalahan produk lainnya, itu Anda harus bisa mempunyai satu solusi. Dan ini akan menjadi memori Anda untuk ide-ide selanjutnya. Dan di sini juga identitas nasional terdiri dari pertama bahasa nasional. Bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara yaitu Sang Merah Putih. 3, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara yaitu Pancasila, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 45, bentuknya adalah kesatuan yang berkedaulatan rakyat, 9, konsepsi wawasan Nusantara, dan 10, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Ini semuanya 1 sampai 8 ini ada di Undang-Undang Dasar 45. Dan konsepsi wawasan Nusantara dan kebudayaan itu dijabarkan melalui Kementerian Pendidikan, melalui Kementerian Dalam Negeri, melalui Kementerian Pariwisata dan Budaya, dan Komunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Ini menjadi satu tujuan kita untuk menunjukkan identitas nasional. Dan sekarang saya ingin Anda juga menunjukkan identitas Anda sebagai calon manajer. Bagaimana Anda memahami minimal yang nanti ikut hima, Anda pahami semua identitas hima tersebut. Untuk mahasiswanya sendiri, Anda pahami untuk bersosialisasi, memahami identitas Anda sebagai mahasiswa UNISA. Oke, hari ini sekian untuk identitas. Pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.